Lalu jika disebut tak signifikan mempengaruhi elektabilitas calon presiden 2024, apa yang kemudian menjadi penyebab dari pilihan masyarakat ini? Atau seberapa perlukah endorsement ini tetap dilakukan ke depannya? Untuk menjawabnya sudah terhubung bersama kami Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi S. Caniago, serta Ketua Umum Projo Budi Aristiadi. Halo, selamat malam Pak Budi, Pak Pangi, apa kabar? Selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Salam. Selamat malam, salam sehat. Baik, salam sehat. Harapannya Mas tentu Bram, ya Pak Pangi dan Pak Budi dalam kondisi sehat. Saya akan ke Mas Budi. Pak Pangi terlebih dahulu. Ini kemudian kita sudah melihat ternyata hanya sekitar 25% begitu menurut survei dari Foxpol yang mengikuti endorse dari presiden. Apa kemudian alasan dari responden Anda begitu tidak terlalu terpengaruh atas pilihan presiden ini, Pak Pangi? Ya, pertama Mas Bram, alasan memang ini data yang kita ambil yang paling press open ya, bahwa di akhir November ini kita tanya kepada publik jika Presiden Jokowi memberikan dukungan kepada salah satu calon presiden, artinya mengendorse atau mendeklarasikan dukungan beliau ke salah satu calon presiden, bagaimana pengaruhnya terhadap ibu bapak saudara, itu memang hanya 25%. Itu dianggap berpengaruh, di angka 65,7% tidak terlalu berpengaruh. Tetapi Mas Bram, bahwa angka 25% itu bukan berarti angka yang tidak signifikan juga. Itu cukup bagus juga sebetulnya. Nah, kalau kemudian apa alasan mereka dan publik kita, masyarakat kita ini kan ada cenderung 3 perilaku pemilih Indonesia. Yang lebih cenderung paling besar itu adalah pemilih sosiologis. Yang mereka berdasarkan entitas dan yang lain-lain, dan pemilih psikologis yang kedua dan rasional. Nah, kalau misalnya mereka itu pemilih sosiologis kita, apalagi pemilih psikologis kita tidak terlalu besar, tetapi yang paling besar itu ada pemilih kita adalah perilaku pemilih yang sosiologis. Nah, kalau psikologis mereka itu bisa terpengaruh oleh wibawa, oleh karismatik, oleh pengaruh dari Pak Jokowi, itu bisa mempengaruhi mereka dalam menentukan pilihan. Yang kedua adalah masyarakat pemilih yang rasional itu lebih cenderung dia punya preferensi politik sendiri. Mereka tidak mudah dipengaruhi oleh keluarga mereka, tidak mudah dipengaruhi oleh RT RW atau tekanan-tekanan lain. Walaupun mereka ada finishing tax misalnya, tetapi mereka tetap punya pilihan sendiri. Dan artinya mereka punya preferensi politik yang tidak bisa dipengaruhi oleh faktor manapun. Okay. Nah, karena memang baik. Mas Pangi, masih terhubung bersama kami? Oke, saya akan ke Pak Budi terlebih dahulu sembari kita membenahi sambungan kami terhadap Pak Pangi. Pak Budi, artinya kemudian ada masa yang cukup loyal begitu kalau kemudian saya bisa highlight dari keterangan Pak Pangi bahwa sebenarnya tidak terlalu besar signifikansi mengendorse ini, artinya masyarakat ternyata sebagian besar, apalagi disebutkan tadi sosiologis dan konservatif, punya pilihannya. Apa kemudian tanggapan Anda sebagai Ketua Umum Projo, Pak Budi? Loh, bacanya jangan begitu dong. Dibanding yang lain-lain, angka yang disampaikan, katakanlah kita percaya atau kita menggunakan data dan angka yang disampaikan oleh Foxpol Center ya. Angka 25% itu paling tinggi dibanding tokoh-tokoh nasional yang lain. Oke. Harus dilihat seperti itu. Jadi apalagi nanti Pilpres ini kan diprediksi kalaupun 2 calon selisihnya cuma 15, 20 paling banyak. Artinya 25% ini menentukan dong. Oke. Jadi jangan dilihat endorsement 25% itu tidak sedikit, Bu. Itu justru paling tinggi dibanding yang lain. Orang partai pemenang pemilu aja nggak sampai 25%. Oke. Pak Budi. Bagaimana coba? Itu dengan asumsi partai pemenang pemilu 100% mengikuti perintah partainya. Tetap aja Pak Jokowi paling tinggi kan, dengan angka yang disampaikan tadi itu. Kita pakai berdebatnya, berdiskusinya pakai angka yang disampaikan Foxpol Center ya, bukan pakai angka, karena kita juga punya mekanisme sendiri. Kita menghormati metodologi saintifik yang dilakukan oleh lembaga survei. Tetapi kami, relawan Jokowi juga menggunakan mekanisme yang lain, yaitu dengan menggelar musyawarah rakyat di seluruh Indonesia di 34 provinsi. Dan itu sekali musyawarah rakyat itu 3.000 sampai 5.000, bahkan di Makassar kemarin bisa sampai 10.000. Kalau dihitung responden kami bisa 100.000 sampai 150.000. Oke, Pak Budi. Oke, Pak Budi, kalau kemudian menurut Anda 25% angka yang besar, kalau kemudian kita menggunakan skema 2 calon, maka 50% pasti itu adalah angka cukup besar untuk 1 calon begitu. Bagaimana kemudian
musra yang sudah berjalan di beberapa lokasi, seberapa kemudian para peserta musra ini juga menggunakan endorsement Jokowi dalam menentukan calonnya begitu, Pak Budi? Begini, kita sudah menggelar musyawarah rakyat Indonesia di 7 kota, di Bandung, Palembang, Pekanbaru, Batam, Padang, Makassar, dan terakhir hari ini kita di Banten. Ya. Ini baru 7 kota, 7 provinsi. Minggu depan kita juga mendengar suara dari saudara-saudara kita yang tinggal di luar negeri, khususnya di Hong Kong. Oke. Kita menggelar musyawarah rakyat di Hong Kong untuk mendengar suara-suara di luar, di masyarakat kita ekspatriat yang bekerja di luar negeri. Ini kan juga kita pertimbangkan. Jadi kalau soal responden, soal apa, kita nggak mau berargu soal, kita tidak membantah metodologi dan sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga survei. Tetapi kami mekanisme sendiri untuk alat ukur. Oke. Karena kita juga tahu. Pak Budi, pertanyaan saya spesifik kepada peserta musra saja. Apakah kemudian endorsement Jokowi kepada sejumlah calon, paling tidak kita tahu ada beberapa nama yang kemudian disebutkan dalam waktu terakhir. Apakah itu kemudian menjadi pertimbangan pula para peserta ini untuk menentukan siapa calon yang akan diusung dalam musra? Dari rekaman kami misalnya, ini kita belum bicara soal orang ya, figur capres dan cawapres. Kita lihat dari apa program-program harapan rakyat, apa keinginan rakyat. Saya menilai, saya lihat hampir sebagian besar, angkanya nanti ditampilkan pada sesi terakhir penutupan musyawarah rakyat Indonesia, hampir sebagian besar itu rakyat mengendaki keberlanjutan program-program Pak Jokowi, begitu loh. Misalnya di Sumatera pembangunan jalan tol, pendidikan, BLT, perhatian bagi rakyat miskin, tanah, terutama reforma agraria dan lain-lain. Jadi banyak juga program-program Pak Jokowi yang juga ingin minta dilanjutkan gitu loh. Jadi kan kita punya ukur. Kalau kalian nggak suka Pak Jokowi, kok programnya masih diminta untuk dilanjutkan gitu loh. Jadi menurut hemat kami, dengan angka yang katakanlah kita pakai angkanya Volkswagen Center, 25% itu sangat tinggi. Dan itu sangat menentukan. Karena dari waktu bulan Mei 2022 di Rakernas 5 Projo di Magelang, sejak itu saya sudah menyimpulkan bahwa dalam 2024 itu 4 komponen sekaligus. 1, koalisi partainya menentukan, karena konstitusi kita jelas partai pengusung menjadi penting. Oke? Yang kedua capresnya, yang ketiga siapa cawapresnya, dan yang keempat ini yang nggak kalah penting nih, kemana Jokowi dan relawan Jokowi itu berlabuh. Oke, baik. Ini cukup menarik begitu. Ini kemudian Anda menyebutkan program yang disukai, siapa yang melanjutkan. Nah, saya akan tanya ke Pak Panggi begitu. Apakah kemudian soal siapa yang bisa melanjutkan program ini menjadi salah satu alasan responden atau masyarakat memilih sesuai dengan apa yang kemudian di-endorse oleh Jokowi begitu dalam survei Anda? Seperti apa, Pak Panggi? Ya, Mas Bram, kalau kita tanya misalnya pertanyaan kelanjutan, apakah menurut Ibu Bapak setuju nggak dilanjutkan atau tidak dilanjutkan ya? Artinya mereka yang setuju itu layak dilanjutkan, itu ada di angka 53%, itu cukup besar. Yang tidak setuju tidak layak dilanjutkan itu hanya di angka 37,7%. Artinya mayoritas pemilih itu memang rata-rata itu inginnya tetap dilanjutkan. Artinya di sini kalau kita bicara tagline perubahan dan perubahan dan ada tagline apa namanya perubahan dan keberlanjutan itu menjadi sangat klik sekali. Tapi kalau misalnya ada apa sampaikan visi selama ini kan ada perubahan dan satu lagi adalah perubahan dan ada 2 tagline ya. Ini sangat hati-hati betul. Karena di dalam 25% tadi perilaku pemilih kita itu ada juga yang memilih Pak Anies di angka 25%. Dan pemilihnya Pak Ganjar memang pemilihnya yang 25% terpengaruh oleh Pak Jokowi itu memang signifikan besar ke Mas Ganjar. Itu akan mempengaruhi pemilih Mas Ganjar. Tetapi jangan lupa kepada pemilihnya Pak Anies juga besar ada di angka 23% tadi. Dan itu artinya bahwa sangat hati-hati betul juga untuk memainkan isu tentang perubahan dan perbaikan. Dan perubahan dan perbaikan itu karena jangan lupa di situ ternyata di pemilihnya Pak Anies juga ada ingin keberlanjutan. Jadi hati-hati betul memainkan narasi ini karena itu akan menggiring merusak sebenarnya lumbung atau klaster pemilihnya Pak Anies sendiri. Karena tidak semua juga pemilih Pak Anies itu inginnya perubahan dan perbaikan, ada juga keberlanjutan.
legacy gitu. Nah ini yang kemudian bisa saya tangkap hasil survei ini menunjukkan konteksnya seperti itu. Oke, ini menarik kemudian Anda katakan dalam paling tidak pengelompokan ada nama Ganjar dan juga nama Anies, meski angkanya kalau saya tidak salah Ganjar sekitar 32%, Anies sekitar 22% dari survei Anda begitu. Apakah kemudian nama ini tadi keluar bukan hanya kemudian yang sudah disebutkan presiden saja, tapi berdasarkan calon-calon yang memang saat ini sudah deklarasi atau sudah terlihat di permukaan begitu, Pak Panggi? Ya Mas Bram, yang kalau kita lihat ya, yang sangat terpengaruh oleh Pak Jokowi, endorse Pak Jokowi memang lebih besar dominan ke Mas Ganjar dibanding Pak Anies dan seterusnya, termasuk Pak Prabowo. Tetapi memang karena memang kalau dari data Foxconn misalnya begini juga, endorse ini apa hubungannya? Ini ada hubungannya juga dengan pengaruh wibawa karismatik. Itu artinya ada partai ID ya. Nah, partai ID kita ini kan di angka 13,8%, yang mereka merasa dekat dengan partai politik tertentu, yang mengidentifikasi dirinya sebagai pemilih yang secara rasional dan secara ideologis, itu menunjukkan bahwa pengaruh figur, pengaruh tokoh sebetulnya itu sangat besar di dalam pemilu artinya tokoh, figur, dan karisma itu menjadi magnet elektoral dalam pilpres ketimbang soal partai. Jadi magnet elektoral pilpres itu tetap kepada tokoh dan karismatik itu. Nah, partai ID kita 13,8% itu menunjukkan bahwa kemenangan di dalam pilpres itu seberapa besar kemudian total efek dari Aniesnya, total efek dari Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Nah, memang dalam temuan kita total efek yang terbesar dari pemilih klasternya Anies misalnya itu lebih besar kepada pemilihnya Anies, memilih PKS itu 18,82%. Pemilihnya Pak Anies yang memilih Nasdem misalnya itu di angka 16%, dan pemilih Anies yang memilih Demokrat di angka 9%. Itu baik. Artinya, tetapi kalau kita lihat kita buka lagi misalnya pemilihnya Pak Jokowi itu memilih PDIP, itu track ticket voting, artinya tegak lurusnya luar biasa, itu 45%. Pemilih Pak Jokowi itu milih PDIP, itu lebih besar. Sementara di basis pemilih Pak itu splitnya agak menyebar ke Nasdem, menyebar ke PKS, dan menyebar ke Demokrat. Sementara pemilih PDIP itu tidak terlalu dominan signifikan ke PDIP, pemilih Ganjar signifikan PDIP, dan mohon maaf pemilihnya Pak Prabowo itu sangat signifikan strike ticket voting kepada Gerindranya. Baik, artinya masih banyak instrumen yang kemudian menentukan. Ini yang menarik juga ketika tadi di awal pembahasan angka 25%, Pak Budi sebagai Ketum Projo mengatakan ini bukan angka yang kecil, tidak bisa dinafikan, kemudian modal yang cukup besar jika kemudian skemanya apalagi dua pasangan calon, 25 cukup besar. Menurut Anda seperti apa? Seberapa bisa menggunakan? Begini, kita pakai asumsi ada 200 juta pemilih dalam Pilpres. Kalau 200 juta, 25% itu 50 juta. Modal yang sudah cukup begitu menurut Anda, Pak Budi? Oh, iya dong, menentukan siapa yang terpilih dong. Oke. Jadi itu mengkonfirmasi bahwa pengaruh Pak Jokowi dalam Pilpres 2024 ini sangat besar gitu loh. Oke, kita coba konfirmasi ke Pak Panggi. 25% dalam studi Anda, dalam survei Anda, seberapa besar dan seberapa menjadi modal begitu, Pak Panggi? Ya, makanya tadi kalau saya mengatakan angka 25% itu memang bukan angka yang sebenarnya tidak terlalu kecil juga. Itu cukup besar pengaruhnya Pak Jokowi. Nah, kalau kemudian ada misalnya menyatakan begini, bahwa Pak Jokowi dianggap berpengaruhnya cukup besar, itu juga sebenarnya bisa diuji nanti endorse-nya Pak Jokowi misalnya terhadap Mbak Puan. Karena sejauh ini Pak Jokowi memang belum mendeklarasikan diri kepada siapapun. Kepada Mas Ganjar belum, ke Pak Anies belum, ke Pak Prabowo belum, dan ke Mbak Puan juga belum. Nah, sebetulnya kalau memang efek Pak Jokowi besar banget, signifikan mestinya ke Mbak Puan juga gitu. Kalau kemudian nanti Pak Jokowi mengendorse Mbak Puan. Nah, nanti kita lihat hasilnya, apakah memang kemudian elektabilitas Mbak Puan naik misalnya. Itu akan mengubah hasil. Ternyata nanti begitu Pak Jokowi mengendorse-nya Mbak Puan, kemudian efeknya besar sekali, bahkan nanti elektabilitas Mbak Puan itu bisa menyalip Anies dan Ganjar. Itu salah satu contoh untuk testing the water-nya aja. Bahwa bagaimana sosok dari Pak Jokowi untuk mengendorse tokoh tertentu gitu. Oke, Pak Panggi, berarti menurut Anda siapapun kemudian calonnya tidak masalah asal endorse-nya Jokowi begitu ya? Itu menjadi poin. Atau jangan-jangan calon yang berbeda juga akan kemudian berubah juga hasilnya, Pak Panggi?
Iya, artinya kalau kalau calon itu memang akan banyak menyebabkan mereka berbeda atau tidak ya, karena di dalam pilpres itu orang lebih senang memilih nama dibanding memilih partai. Itu yang kemudian sekarang kan menjadi pertanyaan, sekarang begitu banyaknya pemilih kita yang hari ini masih belum mantap juga dalam pilihannya, tetapi yang swing juga masih banyak, strong voters-nya juga banyak. Nah, yang biasanya masih bisa dipengaruhi oleh sosok figurnya atau tokoh-tokoh berpengaruh, itu yang masih belum punya frekuensi politik yang cukup memadai. Biasanya mereka menunggu masa kampanye, menunggu masa bantuan, menunggu apa namanya ada finishing touch, menunggu sosialisasi dulu, menunggu visi kecapresannya. Jadi, tetapi yang menarik dalam temuan Voxpol misalnya, itu yang sudah mantap itu sudah angkanya udah 69%. Gitu. Jadi artinya mereka sudah punya frekuensi politik yang cukup memadai bahwa ada kemungkinan berubah, iya, tapi strong voters-nya cukup tinggi. Oke, baik. Oke, ini menarik kemudian saya tanyakan kepada Pak Budi sebagai Ketum Projo dan juga bagian dari Musra. Apakah kemudian nanti hasil akhir dari Musra akan juga sangat tergantung pada endorse terakhir atau siapa yang kemudian menjadi pilihan calon suksesor dari Pak Jokowi, atau kemudian bisa berbeda hasilnya? Begini, musrah kami yang kami lakukan ini kan baru di 7 provinsi. Baru 20% lebih lah dari semua provinsi kita, 34 provinsi. Nah, karena itulah kami belum cepat-cepat bisa menyimpulkan, karena masih banyak provinsi-provinsi yang signifikan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan lain-lain kan belum kita rekam atau belum diserah, sehingga kami belum bisa mengambil kesimpulan dari apa yang dikehendaki musrah. Tetapi Musyawarah Rakyat Indonesia ini atau Musrah ini memang pada akhirnya itu kita akan mengerucut ke 3 nama capres dan 3 nama cawapres untuk dipertimbangkan, termasuk juga simulasi-simulasi jika si A dipasangkan dengan si B dipasangkan dengan si C dan sebagainya. Yang pasti apa? Tagline dari Musyawarah Rakyat Indonesia itu adalah pilihan rakyat, pilihan Pak Jokowi, pilihan kita. Jadi harus ingat, pilihan rakyat nomor 1. Jadi apa yang dikehendaki rakyat kita ikut. Begitu loh. Baik, Pak Budi, kalau kemudian pilihan yang sudah keluar nanti ternyata berbeda begitu dengan endorsement Presiden, akan seperti apa? Atau jangan-jangan akan menunggu endorsement Presiden baru akan mengumumkan? Bagaimana bisa berbeda? Setiap hasil musrah kami laporkan, perkembangannya kami laporkan, kita diskusi, berdialog gitu loh. Terus menerus dengan Pak Presiden, setiap hasil musrah kita laporkan, terus dalam perjalanan kita terus berdiskusi dan berdialog. Bagaimana bisa beda? Begitu loh. Yang pasti gini loh, final musrah itu akan menyerahkan 3 nama capres dan 3 nama cawapres untuk dipertimbangkan. Tentu kita Musyawarah Rakyat Indonesia ini bukan mau memblackmail atau memfitnah komplek partai, tetap hak konstitusi pencalonkan calon presiden kan di partai. Begitu. Kita hanya ingin berdialog. Musyawarah Rakyat Indonesia ini hanya ingin berdialog. Dengan semua elemen masyarakat, begitu. Berarti Anda pastikan tidak akan berbeda begitu ya dengan pilihan atau endorsement Pak Jokowi, karena kemudian Anda selalu mengklaim bahwa selalu berkomunikasi dan menyampaikan hasil musrah pada setiap daerahnya, begitu ya, Pak Budi? Iya, setiap daerah hasilnya kita selalu komunikasikan sebelum kita umumkan. Oke, baik. Jadi sebelum diumumkan ke publik itu kita udah sampaikan dulu ke Pak Presiden. Baik, terakhir Pak Panggi, silakan. Iya. Ya Mas, kalau kita tanya endorse yang paling berpengaruh terhadap pengaruh Pak Jokowi kemana? Itu paling besar pengaruh memang ke Mas Ganjar, endorse-nya Pak Jokowi. Artinya pengaruh Pak Jokowi itu lebih trennya DNA-nya signifikan kepada Mas Ganjar Pranowo, 32,1%. Yang kedua, Pak Anies Baswedan itu hanya 22,3%. Pak Prabowo itu 18,7%, yang pengaruh Pak Jokowi terhadapnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tanya misalnya, apakah menurut Ibu Bapak Saudara, program pemerintah saat ini layak atau tidak layak dilanjutkan, misalnya oleh Presiden terpilih 2024? Itu menarik. Jawabannya tadi layak lanjutkan itu di angka 51%. Dan yang perubahan itu hanya 37,3%. Nah, itu artinya apa? Ini yang saya katakan tadi, bahwa masyarakat atau cenderung pemilih kita ini juga masih menginginkan yang bagusnya itu dilakukan, yang kurangnya itu diperbaiki. Jadi jalan tengah sebetulnya. Berarti artinya semakin dewasa begitu ya masyarakat kita menanggapi perubahan politik. Terakhir saya konfirmasi lagi ke Pak Budi. Disebutkan tadi 32,1% endorse kepada Pak Ganjar. Sudah lampu hijaukah artinya ini untuk nama seorang Pak Ganjar di Musrah artinya? Begini, kita masih merekam karena ini kan begini loh,
saya juga nggak bisa menyalahkan ada persepsi bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar, tapi karena itu waktu di Rakernas 5 Projo di bulan Mei 2022 berapa bulan yang lalu kan sudah disampaikan itu yang membuat heboh nasional seolah-olah endorse Pak Jokowi ke Mas Ganjar. Tetapi kan kita juga tahu bahwa ini kan ada mekanisme kepartaian yang harus kita tunggu, kita hormati. Begitu juga beberapa waktu terakhir ini kita lihat Pak Jokowi lebih sering mengendorse Pak Prabowo. Begitu loh. Baik. Jadi menurut kami ini peta Pilpres 2024 ini masih sangat dinamis, masih sangat banyak kemungkinan-kemungkinan yang harus kita sikapi dan kita antisipasi sedemikian rupa. Begitu, Mas. Baik, tidak hanya tunggu dan sikapi, juga antisipasi. Ini cukup menarik begitu. Terima kasih atas waktu Anda, Ketua Umum Projo Pak Budi Ari, kemudian Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pak Panggi Caniago telah bergabung bersama kami di Prime News. Selamat malam, salam sehat selalu, Bapak-Bapak sekalian. Mas Pram, ya, salam. salam sehat, salam hormat. Ya, Pak Budi. Sehat semuanya.